Hai teman-teman, welcome back to my channel. I am Zils. Guys, gua hari ini akan bikin video market recap dari Persau USD. Di kedepannya kemungkinan kalau gua lagi sempat di hari Sabtu atau Minggu, gua akan bikin market recap. Untuk saat ini sih Persau USD, point of view gua selama 1 minggu ke depan based on technical, ya. Based on technical, apapun yang terjadi di luar dari faktor technical yaitu another lah ya. Sebelum gua mulai, kalau kalian lihat hari ini ada upgrade lagi. Sebelumnya gue pakai OBS ya kan, gue udah mulai bisa bikin reels yang lebih oke lah ya kan daripada updatean yang sebelumnya. Hari ini kita ada mic dan kalau kalian lihat pencahayaan gue lebih baik. Di situ ada cahaya, ada lampu. Oke, lumayan lah ya. Kalau kalian punya ide, apa sih gue harus butuh apa sih biar live stream begini tuh lebih baik? Kalian boleh tulis di komentar ya. Oke, kita mulai deh. Untuk market recapnya, sebelum kita mulai masuk ke SAU USD, kita buka dolar index dulu. Ini per dolar index ya. Kita lihat bagaimana sih pandangan dolar sebelum kita lihat pandangan dari SAU USD ya. Jadi kita lihat pandangan di sini ada DXY atau market dollar index ya. Ini time frame monthly, gua nggak akan bedah tapi gua akan kasih lihat kalian pandangan sedikit tentang sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di dolar. Oke, pertama-tama dolar itu sedang market bullish di time frame monthly. Ya, satu candle setara dengan 1 bulan. So ini lama banget, bisa bertahun-tahun. Ya, oke. Pertama, kalau kita lihat market keluar dari konsolidasinya. Ya kan, ini udah keluar dari konsolidasi. Ya, market bullish di sini, ya kan. Oke, ini dia sudah terjadi retracement di sini. Ya, kalau kita lihat market overall bullish dan sedang terjadi retracement sebelumnya. Ya, kalau kita lihat di sini ada SND, di sini ada resisten yang berarti sini menjadi kuncinya lah ya. Support kuncinya di sini. Kita lihat bagaimana harga ini berbulan-bulan dari kemarin itu merespek area sini. Ya, ini time frame monthly. Ya. Oke. Kita sederhanakan berarti di time frame monthly itu akan terjadi new impulse ya, karena apa? Market sudah break and retest ya, selanjutnya akan terjadi impulse. Jadi dari pandangan monthly di DXY ini berpotensi lebih besar terjadi bullish ya, jadi pandangan dolar itu sebenarnya bullish. Oke. Targetnya di mana? Targetnya masih jauh guys. Ya kan, kita bedah sedikit deh di time frame weekly atau enggak time frame daily biar kita bisa lebih jelas lagi gimana ya. Nah, di sini market itu sudah break konsolidasi strukturnya di sini nih ya. Mereka nih sudah break and retest juga terjadi di time frame lebih kecil di sini. Oke, jadi sebenarnya pandangan DXY itu dolar itu menguat ya, sesimpel itu aja. Gua nggak breakdown lagi bagaimana, tapi dari yang kita tampilkan saat ini aja potensinya sudah kita asumsi menurut pandangan gue pribadi dolar itu bullish ya, dari faktor teknikal ya, dari faktor teknikal. Oke. Kita lihat sedikit kemarin itu pas hari Jumat itu momen gold untuk melanjutkan bearish pada time frame yang lebih kecil, tapi itu gagal ya. Jadi terjadi rejection di akhir pekan dan di closing weekly dan monthly, dan sini juga sudah di break. Oke. Market sudah keluar dari short term bearishnya. Oke. Kita balik lagi ke daily itu sebenarnya market itu lagi ketemu dengan resistennya. Jadi kemungkinan minggu depan tapi ini sih kalau dilihat sih strong bearish ya, strong bullish ya, kemungkinan sih akan ditembus sih ini ya. Ini pandangan sederhana aja
Ya, kalau dari candlestick strong tapi mereka kebentur dengan resisten. Itu kita harus lihat bagaimana market mereaksinya. Oke. Oke, itu aja dari dolar indeks. Sekarang kita masuk ke Saudi USD. Saudi USD kemarin itu kan gue bilang hari Kamis itu kuncinya bagaimana pergerakan 1 bulan ke depan itu penting dari pair Saudi USD ini. Kenapa? Market itu sebelumnya kalau kalian lihat di video gue yang sebelumnya pas minggu lalu itu lagi di area sini nih. Lagi di area sini nih. Ya. Dan ini monthly ya. Monthly-nya kemarin lagi di push tapi closingnya gagal untuk melanjutkan bearish-nya ya. Kemungkinan kalau gue melihat dari pattern ini dari monthly-nya karena closing kayak gini akan masih terjadi konsolidasi. Ya, ingat ya monthly ya, besar. Dari time frame 1 monthly aja ada 4 time frame weekly. Ya, oke. Gua nggak bahas monthly, gua akan bahas potensi 1 minggu ke depan dari weekly aja. Ya kan, dari weekly kalau kita lihat kuncinya di weekly itu ini area 1965. Ya, kalau sampai minggu depan closing di atas 1965 closing weekly berarti dia sudah keluar dari zona bearishnya ya, short term bearishnya. Oke. Kita lihat dari weekly. Ini range dari time frame weekly. Dia ada dari range 1885 sampai dengan 1966 atau 1970 lah. Ini weekly range dari market Saudi USD atau gold. Oke, kita masuk ke daily. Ini kemarin yang pas kita bikin yang gue bikin analisa di sini, yang ternyata market itu bullish ya, valid ternyata. Time frame H4-nya valid. Oke. Kita garisin dulu. Ini bearish structure-nya sudah tembus dan terjadi reaksi di area sini. Oke. Market sedang ngebikin bullish structure. Oke, gua gambarin dulu di sini. Ini bullish structure dari market Saudi USD ya, time frame H4. Oke. Nah, dia masih ngebikin lagi di area sini. Oke. Kita lihat di time frame daily-nya. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari sini kemungkinan minggu depan market itu market weekly itu akan mencari targetnya. Setidaknya dia ini kan market itu kan berjalan berarti mencari target ya, kayak kita ya. Kita kalau keluar rumah ya pasti kita nggak mungkin dong otak kosong kita jalan-jalan gitu loh, ya kan. Kita jalan aja gitu loh, nggak ada arah, nggak ada apa, nggak. Market pun sama gitu loh, entah dia di time frame berapapun dia akan mencari target ya. Kalau gue lagi ngomongin time frame weekly, berarti time frame weekly ini sebenarnya mencari target di area 1965 ya. Either di perjalanannya misalnya 3 hari pertama market itu turun atau market itu naik dulu ke 1965, setidaknya mereka mencari target itu ya. Jadi kenapa kita butuh range itu, untuk kita tahu targetnya, either dia bearish atau bullish, kita tahu targetnya sebenarnya dia lagi mengarah kemana, walau mungkin prosesnya butuh waktu. Oke, pandangan pribadi gue berarti dari weekly range di sini 1885 sampai dengan 1965 atau 1975 ya. Ini weekly range. Oke. Target karena dari weekly range ini closingnya bullish, yang paling dekatnya dia itu target di 19 area 1960 sampai dengan 1975 ya. Ini targetnya dulu ya, di luar dari either mereka akan lanjut strong bullish, keluar pecahin resisten, atau mungkin cuma hit area tersebut udah gitu mereka
rejection atau apapun, tapi ini cuma sebatas target ya. Jadi kita udah tahu target range dari weekly bullish ini sebenarnya ada di area 1960 sampai dengan 1975. Oke, kita masuk ke daily. Kalau dari daily, kenapa sih kemarin padahal data-data dari NFP seperti itu itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat, ya kan? Tapi kenapa marketnya pas mau closing terjadi rejection? Karena harga itu nggak bentur resisten, ya. Ini resistance, daily resistance. Oke, karena market itu kayak gue bilang tadi, kalau weekly kita butuh target, daily ya kan sebelumnya di sini ya kan mereka ternyata keluar dari range yang sini sampai sini. Nah, mereka itu di daily mencari targetnya di mana? Ini targetnya kemarin. Ya, jadi sebenarnya dari pandangan daily itu udah mencapai target. Ya, jadi kedepannya bagaimana range dari daily? Oke, gue tarik ya, range daily-nya ada di sini. Oke, daily range. Oke, gue tulis lagi di sini. Daily range 19, berarti ada di area 1910 lah sampai dengan 1950. Ini daily range ya. Gue nggak ngebahas kalau market breakout, dia akan membuat range lain. Tapi dari yang kita tangkap begini aja, ini range-nya. Ya, kalau emangnya besok terjadi ngeblank. Misalkan dia terjadi rejection, ya kan? Ya, ini potensi targetnya, target range-nya. Ya, ada di berapa exactly-nya nggak ada yang tahu. Ya, mau dia di berapa pun nggak ada yang tahu. Tapi kita bisa memperkirakan. Ya, range-nya ini segini. Ya, ini dari daily. Ya, oke, dari daily itu berpotensi untuk pullback bearish karena apa? Sudah menyentuh target dari daily resistance. Ya, oke, kita bedah lagi di time frame H4. Kalau dari pandangan time frame H4, ya, kalau kita lihat sebenarnya agak mirip. Nih, di sini dia ada pressure, ya kan? Di sini dia ada pressure. Ya, di sini pressure-nya kita tarik dia nyampe ke sini. Ya kan? Yang di sini pun sama. Nah, disinilah, ya kan? Nah, kalau emang ini bullish structure-nya belum tembus, ya kemungkinan harga akan menguji area 1950 lagi. Ya, urusan dia tembus dan tidak tembus tergantung. Ya, mungkin aja dia, atau mungkin begini, dia akan terjadi konsolidasi di area H4 sini. Ya, sampai kapan? Sampai dia memilih antara dia break ke bawah, yang kita tahu daily range-nya ada di 1910, atau dia break ke atas ngikutin weekly target di area 1965. Oke, mulai paham ya teman-teman ya, kenapa multi time frame itu perlu ya. Jadi kita nggak sekedar prediksi, tapi kita tahu nih kalau misalnya bullish dia targetnya kemana. Oke, kalau misalkan terjadi di H4 ini misalkan market itu bullish, oke lah, kita anggap ini bullish time frame-nya valid ya. Weekly resistennya ditembus, targetnya kemana? Targetnya ke 1965. Ya, gue ngomong di luar lagi ya, misalkan bilang, wah ternyata harga ke 2000, itu di luar dari situ. Ya, karena apa? Gue masih membahas tentang weekly-nya. Ya, either dia break ya berarti kita akan bikin range area baru. Ya, tapi kalau buat kalian yang bingung nentuin target bagaimana, ikuti cara gue. Main range ya. Urusan market ternyata market itu break atau apa, makanya gue bilang do not predict, tapi react dari market itu bergerak kemana. Kalau dia emang tembusin dan closing dan valid ya udah, kita ikutin trennya lanjut, kita nggak usah kekeh ya. Coba tolong dipahamin nih teman-teman, agak sulit
Ya jangan sampai nanti gue denger wah katanya begini gitu loh. Ya tapi kembali lagi ya, ini point of view ya. Ingat ya, di trading itu bukan tentang siapa benar siapa salah gitu loh. Ya analisa gue boleh gagal ya kan. Mungkin gue udah bikin di sini, dibikin di reels gue atau apapun stop lossnya di sini, tapi kan gue nggak kasih tahu ketika market naik mungkin aja gue udah pindahin stop loss, nggak ada yang tahu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah setiap di kedepannya kalau gue bikin reels atau apa, wah fail nih kena stop loss kenapa, ya udahlah namanya juga trading ya, nggak ada yang 100% benar ya kan. Ya mungkin lu nggak tahu gue sebenarnya gue udah pindahin stop loss atau stop lossnya udah dikecilin atau apa, gue udah move atau apa. Nah itu aja ya, sesimpel itu ya. Oke, kita balik lagi kalau dari pandangan H4 konsolidasi ya. Oke, 4 hour range itu untuk sekarang ya, gue nggak tahu ya hari Senin itu gimana ya, hari Senin, hari Selasa itu gimana ya. Tapi untuk very short term, kalau dilihat dari tampilan begini doang, ada di area 1935 sampai dengan 1950. Ini range untuk saat ini ya, apapun bisa terjadi di market. Jadi setidaknya kita tahu kalau misalkan di H4 break ya, clear break, targetnya di mana ya Kak? Sebenarnya kalau target ya 1912, tapi di sini pun bisa jadi target 1925 ya. Makanya kita itu harus mereaksi harganya. Kalau emang di 1923 terlihat dia rejection, ya udah kita close gitu loh. Tapi kalau terlihat ternyata strong push, berarti kita tahu the next targetnya di sini ya, gitu loh ya. Jadi kenapa maksudnya tuh mereaksi harga gitu loh. Kita nggak predik. Kalau prediksi kita di sini tapi sebenarnya kita mengignore, sebenarnya harga nih targetnya cuma di sini ya. Di sini kenapa misalnya harga itu melemah misalkan ya kan, sudah terjadi rejection, baru nyentuh aja udah naik tapi nge-push lagi, rejection lagi, belaga begini nge-push ya kan, tapi begini lagi dan dia naik. Jangan kekeh di target ini gitu loh ya, berarti emang targetnya di situ. Makanya itu yang disebut kita mereaksi harga. Oke, mulai paham ya teman-teman ya, mulai paham ya. Jadi jangan serta-merta bilang wah, misalnya bilang Rion nih, si Zils nih bilang nih target daily itu ada di 1910. Gue nggak mau tahu market udah break ke bawah, gue maunya target segitu. Enggak teman-teman. Ya ini cuma pandangan perkiraan satu minggu itu akan bergerak ke arah mana. Ya please jangan bodoh ya. Kalian udah break, kalian udah dapat 5 poin pun ya kalian mau cut silakan loh ya. Dulu gue gagal ya, sekarang juga gue banyak gagal sih ya, tapi yang gue pelajari dulu ketika gue punya channel Telegram atau apa, gue terlalu kekeh ketika gue bikin analisa ke sini nih. Gue nggak mau tahu market nggak bisa ke sini pun gue akan kekeh situ. Misal dari profit bisa jadi loss, banyak banget kejadian. Nah kenapa gue mutusin untuk stop channel? Karena ego kita naik di situ loh ya. Kalian mulai ngerti ya kenapa gue bilang prediksi pasti kita kan pertama kan bikin analisa ya kan, tapi ketika harga mendekati itu kita harus mereaksi itu loh. Kalau ternyata strong push ya jangan di entry walaupun menurut lo buy di situ ya. Mulai ngerti ya, jangan bodoh juga gitu loh. Jangan serta-merta gue udah bikin ini buy limit di sini nggak mau tahu. Enggak dong teman-teman. Ketika harga sudah naik ya pindahin stop loss ya, gitu loh. Jangan ditelan mentah-mentah setiap analisa orang. Kalau enggak lu akan capek kemanapun, lu pindah channel manapun, ngikutin follow siapapun, itu akan terjadi terus. Karena apa? Nggak ada yang 100% profit, ada yang 100% profit. Jangan di-cut gitu loh ya kan. Lu entry lagi yang cut, yang profit lu cut, tapi yang loss lu jangan cut. Nah itu 100% profit, tinggal nunggu waktunya doang mati. Oke, paham? Oke, kita lihat lagi ya. Kita bedah sedikit di time frame H1 nya. H1 masih sama dengan H4, kemungkinan akan terjadi di pressure di 1935 dan kita akan mereaksi lagi harganya bagaimana. Either dia push ke bawah tapi tetap closing di sini, berarti terjadi rejection dan berpotensi untuk buy ya.
Kayak kita lihat di M30 masih sama, kurang lebih sama sih. Ya, berarti acuannya untuk saat ini market yang lagi bergerak itu di time frame H4. Ya, termasuk juga daily dan weekly. Ya, kalau monthly kita nantilah, kalau monthly lihat lagi lah. Lihat di minggu keempat lah. Oke. Jadi dari sini aja kalian udah bisa lihat, kalian bisa perkirakan nanti misalkan di minggu depan kalian lagi analisa sendiri gimana ya. Oke. Gua kasih suggest kalau emang mau buy kalian bisa di sini, stop loss di bawah sini, terserah ya. Ya target ya udah mainin daily range aja 1950. Tapi kembali lagi ya, reaksi harga. Kalau emang udah di 1940 emang udah dasarnya udah enough, ya kenapa enggak di cut gitu loh. Oke, paham. Kalau misalkan market strong push ke bawah, kalian sudah tahu ya. Dari the range daily-nya ada di 1910. Kalian bisa either nunggu buy di situ atau enggak kalian kalau dapat sell ya target di situ ya. Di luar dari itu di luar dari daily range ya terserah, lihat gimana market ngebentuk polanya lagi nanti. Tapi overall seperti ini, seperti gue bilang nih. Ya. Weekly range ada di 1885 sampai dengan 1965 sampai dengan 1975. Weekly kalau sampai minggu depan ternyata strong push ya, karena kan dia kan candle bullish ya, target range dia 1960 sampai dengan 1975 ya. Udah dari situ apa? Nggak ada yang tahu, mungkin aja di hari Jumat sampai dengan hari Jumat dia nge-push kencang, pas udah mau closing market di US di time frame US-nya ya kan, malam-malam dia langsung nge-push closing di bawah dan terjadi ham dan terjadi rejection atau apapun itu mungkin. Kalau enggak dia kembali lagi masuk ke dalam range-nya. Nah, minggu depan opportunity berarti. Maksudnya 2 minggu ke depan kalau sampai terjadi seperti itu opportunity. Berarti apa? Resistance 1965 valid. Ya, kita buat lagi videonya di minggu depan. Ya, tapi untuk saat ini ya, ini weekly ini sebenarnya range yang full range ya. Ini nih garis hijau ini full range ya. Tapi kayaknya sih susah sih untuk nge-break, untuk bener-bener langsung begini sih chance-nya lebih kecil, enggak ya kan. Kalau gua pribadi melihatnya kemungkinan satu minggu ke depan ini ya cuma konsolidasi di range ini nih 1910 sampai dengan 1950. Kalau emang dia break berarti ya di sinilah 1965. Tapi overall menurut gua konsolidasi. Dari pandangan apa weekly? Ya, lihat weekly-nya strong, ya kan. Kalau dia sampai kencang banget berarti ada sesuatu fundamental yang harus diperhatikan. Ya, kalau enggak biasa udah kayak begini. Biasanya dia akan membuat mungkin ya teman-teman ya. Begini ujung-ujungnya closingnya di sini. Mungkin ya. Karena apa? Konsolidasi. Ini kita masuk di minggu depan market konsolidasi. Ya, kalau emang dia break ya udah kita bikin lagi di minggu depannya pandangannya bagaimana. Ini overall pandangan pribadi gua. Ya, kalau dilihat bearish structure sudah break dan sudah mencapai target. Ya. Kalau emang dasarnya ini bullish range ininya ke break, ya udah berarti targetnya di sini, area sini lagi, kembali lagi. Jadi market kemungkinan masih konsolidasi di area sini. Berapa tepatnya nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Opportunity bisa datang dari mana aja ya, jangan kekeh ya. Gue bikin video ini bukan berarti untuk apapun yang gue gambarkan ini benar ya. Kembali lagi nih teknikal, semua orang bisa gambar yang kayak gue ya kan. Tapi yang ngebedain semua trader apa? Ketika lu entry out market dan lu, kalau gue pribadi gue agresif ya, bagaimana gue harus agresif dan defensif jadi satu. Nggak ada orang yang full defensif, dia juga nggak mana-mana ya, nggak kaya juga. Kenapa? Dia takut. Gue terlalu agresif, but karena di Profirm ya, FTMO sekarang My Forex Fund lagi ada kendala regulasi ya kan.
ya gue ada batas, satu hari gue nggak boleh loss 5%, berarti ya udah itu yang kalau gue loss berarti satu hari ya di antara 3-5%. Itu sih ya kan. Kalian tentuin sendiri gimana cara trading kalian. Kalau gue seperti ini ya, ingat semua orang bisa gambar kayak gue, ini gampang banget ya gak sih? Kalian sadar gak sih, lu pindah kemanapun, apapun namanya, dia bilang ICT lah, Inner Circle Trader atau apalah, gue nggak tahu ya. Gue nggak ikutin kalau lu nanya gue, lu ICT Trader atau apa, enggak. Gue full market structure. Ya gue support and resistance, supply and demand. Sebelumnya gue udah belajar banyak hal, ya kan. Tapi ya ujung-ujungnya back to basic gitu loh. Karena gue melihat ya udah, emang begitu market. Ntar keluar istilah baru, apalah, apa smart money lah, smart money concept atau apa hal, kalian lihat ujung-ujungnya cuma support resisten. Sadar gak sih gitu loh. Ya lu nggak bisa lihat dia profit, mungkin momennya lagi profit ya lu ikuti, nanti momen dia loss lu hujat atau apa, akan capek. Jadi ya udahlah, tuh bihana saja, tuh real aja, nggak ada yang 1000% profit, nggak ada ya kan. Emang kalau ada lagi momennya win streak, ya udah, emang lagi momen win streak akan ada loss streaknya gitu loh. Yang ngebedain orang hebat dan enggak, bagaimana dia manage di saat dia lagi loss streak, itu menurut gua. Jadi gua respect orang-orang yang trading walaupun mereka loss tapi mereka tetap belajar, mereka nggak nyerah ya kan. Saran dari gue cuma satu, stick to your trading plan. Jangan dikit-dikit ambil gaya orang, dikit-dikit belajar ini, lu nggak kemana-mana. Gue kenapa gue nggak mau open class, karena trading gue sederhana, lu bisa lihat sendiri apa ya kan. Jadi ya kembali lagi seperti gue bilang, gue nggak butuh duit orang. Kenapa? Ya udahlah, gue bisa trading, gue bisa cari uang dari trading gue sendiri. Ya untuk saat ini gue nggak ada sponsor, gue nggak tahu kedepannya bagaimana ya kan, karena gue suka tantangan. Seperti kayak gini aja gue bikin video-video kayak gini, ada kesenangannya sendiri gitu loh ya, kalian paham ya. Tapi gue dari dulu gue nggak mau menjerumuskan orang. Gue nggak mau bikin mentorship atau apapun. Karena apa? Kalian lihat trading gue gampang, lu juga nggak percaya kalau gue ajarin cuma segampang itu. Kenapa ya orang zaman sekarang itu maunya ribet? Kalau menurut mereka ribet itu profit loh. Gue udah ngobrol sama teman trader gue juga, dia juga sependapat. Kalau dibilang support and resistance, mereka tuh nggak terima. Kenapa ya? Kalau gue sih ini udah mau tahun ke-8 gue ya, jalan tahun ke-8 gue trading. Dan ya gue lihatnya sesimpel itu sih ya kan. Mungkin gue nggak tahu market adaptnya kayak bagaimana, tapi satu, dulu gue tarik dulu, gue bikin pattern ini pattern itu, tapi ujung-ujungnya support and resistance. Lu belajar smart money concept lah, lu belajar ICT, gue nggak tahu ya, gue nggak pelajarin ya algo trading atau apapun, ujung-ujungnya ke situ ya. Jadi menurut gue ya udahlah, lakuin yang menurut lu benar. Ingat, gambar bisa sama, tapi entry lu di momen-momen yang tepat itu yang insting yang mahal ya. Inget ya, bukan dari ininya ya. Gue banyak hal bikin analisa, sebenarnya gue males bikin analisa itu. Gimana, kenapa? Karena nanti orang ngejudge gue dari lossnya gitu loh. Padahal mereka nggak tahu, mungkin abis entry gue udah move stop loss terus yang ujungnya break even, tapi kan orang taunya gue terekap loss gitu loh ya. Tapi gue juga nggak peduli sih, toh gue nggak jual apa-apa. Lu mau bilang gue loser atau apa ya, emang ada part gue loser, ada part gue loser trader gitu loh, tapi ada part gue winning trade. Ya udahlah, tapi gue tetap di sini loh. Kalau lu ikutin gue dari 2017, gue tetap update loh. Nggak pernah gue stop update. Itu konsistensi ya kan. Jadi ya buat lu yang masih follow gue ya, lu melihat perjuangan gue, dan lu mungkin lu compare orang lain tuh udah stop, udah kabur, udah apa, gue tetap di sini gitu loh. Sesimpel itu aja. Ya omongan siapapun gak bakal ngegoyangin gue, bodo amat gitu loh. Lu mau ngomong gue miskin, lu mau ngomong gue apa, gue tipikalnya cuek, bodo amat. Itu sih teman-teman, mungkin lu juga harus kayak begitu ya kan. Kalau lu yakin sama sesuatu, jalanin aja. Lagi loss ya udah, keep it up gitu loh, bodo amat ya kan. Toh duit lu. Tapi ini di kondisi gue ya, gue nggak jualan apapun ya, tapi itu jadi kelebihan gue sih ya. Mungkin kalau orang takut terlihat jelek, takut terlihat loss atau apa, tapi kalau gue nggak hutang sama siapa-siapa
gue nggak takut kalau gue loss, bodo amat ya kan. Gue bikin konten suka-suka gue nih ya kan, kalau gue pengen ya gue bikin gitu loh ya kan. Ya gue nggak terikat lah intinya kayak gitu ya. Tapi overall itu aja ya, semoga ngebantu ya kalian. eh, Kalian bolehlah bantu gua dengan subscribe, share ke teman-teman kalian, boleh likes atau apapun terserah kalian lah ya. Enggak juga nggak apa-apa sih ya kan, gue seneng aja, gue lagi seneng nih dengan hal-hal baru ya kan, karena gue jenuh sebelumnya, gue bingung mau ngapain ya kan. Ya ini menurut gue hal baru lah, seneng juga gue. Itu aja lah, thank you guys. Kita kembali ke minggu depan ya. Kalau marketnya yang menarik gue akan update lagi. Tapi gue cuma trading 2, Euro USD dan SAU USD, sisanya gue enggak ya. Gue udah trading di Euro USD doang lebih dari 2 tahun. Gue tambah gold di tahun terakhir, tahun lalu, di awal tahun ini mulai trading gold. Sebelumnya gue fokus di Euro USD, itu yang ngebantu gue banyak. Itu aja kenapa lu bilang kok tradingnya cuma Euro USD, SAU USD. Ya udah, emang itu doang yang gue mau ya kan. Gue nggak tertarik dengan pair-pair lain karena mostly itu jadi gue loss gitu loh. Kayak gue coba GBPN, gue ngelihat teman gue hebat banget di GBPN, tapi ujung-ujungnya gue loss. Udahlah, emang jatah gue di Euro USD, SAU USD juga gue juga masih loss ya. Tapi setidaknya gue perang di market yang gue tahu environmentnya, gue tahu kurang lebih kalau mereka bergerak kayak gimana, gue tahu handle-nya. Itu aja sih ya teman-teman ya. Oke, God bless guys. Selamat berakhir pekan. Sampai ketemu di minggu depan kalau gue update. Oke, jangan lupa follow, subscribe, apapun. Lu share ke teman-teman lu share kemanapun ya. Oke, itu aja, karena itu aja yang bikin gue seneng ya. Gue nggak jual apa-apa, kembali lagi. Oke, thank you guys.